Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan memberikan video tutorial dalam pengujian data beserta penjelasannya. Jadi untuk judul penelitian saya itu judulnya itu The Impact of Carboris on Stock Return and Stock Volatility Moderate by Environment Innovation in Indonesia Company. Jadi untuk model penelitian saya itu moderasinya itu environment innovation, independennya Carboris, dependennya itu terdiri dari stock performance, yang terdiri dari stock return dan stock volatility. Untuk variable control itu ada ROA, ROE, leverage, firm size, dan market cap. Jadi sebelum memulai pengujian data ini, jadi kita itu dapat menyiapkan datanya, yaitu saya menggunakan data perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi dari 936 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, saya memakai 76 perusahaan karena perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria yang diinginkan, yang terdiri dari variabel moderasi saya, independen, dependen, dan variabel kontrolnya. Jadi setelah kita menyiapkan secara keseluruhan data perusahaan ini, jadi kita dapat melangkah lebih lanjut dalam pengujian datanya. Jadi di sini kita dapat menguji data tersebut ke dalam stata. Setelah kita menyiapkan data tersebut, kita dapat merenamkan kode tersebut agar memudahkan kita dalam menjelaskan. Jadi setelah kita merename variabel ini semua, jadi kita dapat melakukan winsort terlebih dahulu terhadap variabelnya. Setelah itu kita lanjut ke bagian gennya. Setelah kita telah merename dan menginsert serta mengenkan, berikut ini adalah summaries dari Carboris, stock return, stock volatility beserta variabel saya. Setelah itu kita dapat melakukan jadi kita dapat membuat deskripsi statistiknya. Oke, setelah itu setelah kita menyiapkan file deskripsi statistik, selanjutnya kita akan menyiapkan file tersebut mengenai persen kumulatif dari data tersebut.
Setelah melakukan ini semua, kita dapat menyiapkan hasil regresi data tersebut. Oke, setelah itu jadi setelah menyiapkan langkah-langkah dalam pengujian ini, jadi selanjutnya ini adalah bagian deskripsi statistiknya. Jadi untuk bagian deskripsi statistiknya ini menjelaskan bahwa di mana ini rata-rata karboris itu tinggi, karena itu karboris antar perusahaan itu bervariasi. Di mana sebagian perusahaan itu memiliki karboris yang tinggi, sebagian perusahaan itu memiliki karboris yang rendah. Jadi penyebaran datanya itu besar. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masing-masing industri. Jadi untuk mendapatkan rata-rata karboris ini, untuk menghitungnya itu didapat dari nilai karboris seluruh perusahaan yang pernah ditambahkan, lalu dibagi dan dari 470 nilai karboris seluruh perusahaan dan periode ditambahkan, lalu dibagi dengan 474 observasi. Jadi ini adalah berikut angka yang didapatkannya. Nah, jadi setelah itu bagian percent correlation-nya menunjukkan bahwa dalam uji ini menunjukkan bahwa karboris berpengaruh positif terhadap stock return dan stock volatility, yang mengindikasikan bahwa peningkatan karboris itu diikuti oleh peningkatan stock return dan stock volatility. Namun environment investment itu berpengaruh negatif signifikan terhadap stock volatility, yang menunjukkan peran environment investment itu lebih mampu menjaga return dibandingkan menurunkan. Jadi untuk percent correlation-nya menunjukkan bahwa karboris itu berpengaruh positif dan signifikan. Jadi untuk percent correlation-nya menunjukkan bahwa karboris berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock return dan stock volatility, yang mengindikasikan bahwa peningkatan karboris itu diikuti oleh peningkatan return dan peningkatan volatility. Namun environment investment itu berpengaruh negatif signifikan terhadap stock volatility, yang menunjukkan peran environment investment dalam menurunkan resiko pasar perusahaan. Jadi setelah itu untuk hasil tersebut, untuk hipotesis saya itu H1A itu karboris berpengaruh negatif terhadap stock return, di mana semakin tinggi risiko karbon yang dimiliki perusahaan, maka return saham dan permintaan saham itu menurun karena terdapat biaya tambahan seperti pajak karbon dan regulasi lingkungan. Untuk hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karboris berpengaruh positif terhadap stock return, di mana hasil tersebut ditolak. Di mana semakin tinggi risiko karbon ke perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki risiko yang lebih besar, sehingga investor meminta return yang lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi. Selain itu, karboris juga mencerminkan ketidakpastian terkait regulasi lingkungan dan reputasi perusahaan, sehingga investor itu meminta return yang lebih besar sebelum melakukan investasi. Dan untuk H1B itu diterima karena karboris berpengaruh positif terhadap stock volatility, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko karbon yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi ketidakpastian terkait pajak karbon, regulasi lingkungan, dan reputasi perusahaan, sehingga harga saham menjadi fluktuatif dan stock volatility itu meningkat. Selanjutnya untuk H2A itu, seperti saya itu environment investment itu berpengaruh negatif terhadap karboris dan berpengaruh positif terhadap stock return. Dan untuk H2A itu environment investment itu berpengaruh negatif terhadap karboris dan berpengaruh positif terhadap stock volatility, di mana semakin tinggi environment investment yang dimiliki perusahaan seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi, maka risiko karbon itu akan menjadi lebih rendah.
Di sisi lain, environment investment itu dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan stock return dan menurunkan stock volatility. Dan untuk hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa H2A dan H2B itu diterima sampingan, yang menunjukkan bahwa environment investment itu memperlemah pengaruh karboris terhadap stock return. Perusahaan yang memiliki tingkat inovasi lingkungan yang lebih tinggi itu lebih mampu menjaga performa saham dan meningkatkan kepercayaan investor di tengah karboris yang tinggi. Namun, efek moderasi itu tidak signifikan terhadap stock volatility, yang menunjukkan bahwa environment investment itu lebih mampu menjaga return dibandingkan menurunkan volatilitas saham. Dan untuk implikasi penelitian ini bagi perusahaan itu dapat melihat bahwa karboris itu dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan minat investor. Jadi pengelolaan inovasi hijau seperti efisiensi energi itu sangat penting karena dapat mengurangi risiko karbon yang telah dikeluarkan serta dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing. Terus implikasi bagi pemerintah itu dapat memperkuat regulasi kebijakan seperti pajak karbon, perdagangan karbon, dan insentif hijau, di mana untuk mendorong perusahaan itu agar bertanggung jawab terhadap emisi karbon yang dikeluarkan. Kebijakan ini sangat penting karena pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Implikasi bagi investor. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa investor tuh disarankan dapat mempertimbangkan tingkat inovasi lingkungan dan pengelolaan risiko karbon perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Di mana karena perusahaan yang memiliki inovasi lingkungan yang baik cenderung lebih stabil dan kinerja sahamnya itu dapat menjadi lebih baik. Dan untuk rumus karboris, di mana itu rumus karboris itu total karbon emisi dibagi sama total aset. Dan untuk stock return rumusnya itu harga saham sekarang dikurangi sama harga saham sebelumnya dibagi sama harga saham sebelumnya. Untuk rumus ROA itu net income dibagi sama total aset. Untuk rumus ROE, net income bagi shareholder equity. Dan untuk rumus reference itu harga saham dikali sama jumlah saham beredar. Untuk bagian harga saham untuk rumus reference itu total debt dibagi sama total aset. Dan untuk rumus form size itu logaritma natural dikali sama total aset. Jadi apa itu environment innovation? Environment innovation itu inovasi perusahaan yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi. Contoh environment innovation itu adalah menggunakan kendaraan listrik sebagai operasional perusahaan, mendaur ulang limbah produksi agar tidak mencemari lingkungan, serta menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Untuk stock return itu adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor dalam berinvestasi. Dan untuk stock volatility itu adalah ukuran statistik dari seberapa besar fluktuasi atau perubahan harga saham yang telah diinvestasikan oleh investor. Dan untuk tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh karboris terhadap stock performance pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai 2024. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran environment innovation sebagai variabel moderasi dalam memperlemah pengaruh karboris terhadap stock performance. Jadi untuk metode analisis yang saya gunakan itu, saya menggunakan regresi panel data.
Regresi panel data itu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengolah data yang menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi perusahaan dan dimensi periode. Dimensi perusahaan itu 76 perusahaan yang telah saya pakai, dan untuk dimensi periode itu dari 2016 sampai 2024. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Carboris itu berpengaruh signifikan terhadap stock performance yang terdiri dari stock return dan stock volatility. Sementara itu, environment innovation berperan penting dalam memperlemah dampak Carboris terhadap stock performance. Oleh karena itu, pengelolaan risiko karbon dan inovasi hijau menjadi strategi yang sangat penting bagi perusahaan, pemerintah, serta investor dalam mendukung stabilitas pasar serta pembangunan yang berkelanjutan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.